Dito masih diberikan kesempatan untuk hadir di dunia komedi hingga hitungan waktu 42 tahun. Makanya yang pertama rasa syukur kita masih upload masih diberikan kesehatan, dan tentu saja kedepannya kita tetap, karena ini urusannya dengan kreativitas, maka selanjutnya adalah tuntut untuk tetap kreatif gitu ya. Ya, Bang, rasanya mencapai 42 tahun seperti apa, Bang? Tidak banyak grup yang bisa bertahan sampai usia sekarang gitu. iya. Tadi kalau teman-teman saya melihat bahwa ketika saya naik ke panggung itu menangis, itu bukan sekedar rekayasa atau apapun. Itu betul-betul, ya Allah, 42 tahun kita jalani. Kalau dikatakan tidak terasa, pasti terasa lah. Lama. Dan terutama ketika proses pencapaian dalam 12 tahun itu terasa sekali. Yang saya katakan tadi, Profesor Dailami menyampaikan juga bahwa kita makan hanya dapat satu bungkus nasi, lalu dengan uang 10.000, dan jalan kaki dari terminal ke terminal, mencari kesempatan berlatih, bermain. Saya kira kalau kita tiga-tiganya dulu 4 orang ya sama Yanto itu mental kita lemah, nggak sabar, pasti udah nyerah. Didin sudah terlanjur keluar sebagai pegawai negeri loh. Unang juga sebagai desainer di pabrik roti, di pabrik kue, keluar juga. Artinya sebuah langkah yang sangat spekulatif yang kita ambil. Tetapi karena kita bersabar, tekun, dan terus belajar, akhirnya bahwa setelah 12 tahun itu Tuhan kasih jalan buat kita. Begitu menjadi besar, begitu merambah ke rekaman kaset, ke televisi, ke film, kalau panggung ya sudah pasti lah ya. Nah sekarang kita 42 tahun, seperti yang saya sampaikan di panggung tadi, bahwa kita memperingati ulang tahun ini bukan ingin eksis, enggak sama sekali, sudah lewat kok. Atau ingin aktualisasi diri, enggak. Atau ingin populer lagi, apalagi enggak mungkin. Ada kembang berbunga 2 kali. Tapi kami hanya ingin bermanfaat dari sisa waktu ini gitu. Karena saya pikir kami ini pernah jadi bintang tiga-tiganya. Apakah harus terus jadi bintang? Kan enggak. Kan tidak penting selalu menjadi bintang, tapi menjadi matahari, sebuah keharusan. Apa artinya? Bintang itu hanya penunjuk bagi arah nelayan mungkin. Dia hanya bagi penghias angkasa. Dan sinarnya pun kecil kan, kelap-kelip. Tidak juga menerangi dunia kan, bintang itu tidak, karena sinarnya terlalu kecil. Akan tetapi menjadi matahari pertama, dia tidak pernah ingkar janji. Terbit di timur dan tenggelam di barat, kecuali suatu saat. Lalu apa? Dan dia terus masuk dalam relung-relung kehidupan makhluk hidup, bukan hanya manusia. Tanaman tanpa matahari mati, hewan dan ikan juga mati, apalagi manusia. Gitu. Jadi saya kira menjadi matahari sebuah pilihan yang bijak bagi seorang manusia yang sisa waktunya sudah selesai. Gitu. Artinya sudah pencapaian produktivitasnya sudah selesai. Jadi ini ingin, walaupun kami naik panggung lagi, kamu bikin konten di YouTube lagi, atau mungkin suatu saat ada televisi yang mau mengambil kita, itu tidak lain kecuali ingin melanjutkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan orang lain yang masih tersisa dalam diri kita. Susah nggak, Bang, untuk waktu berkumpul kan? Bang Miing di DPR, Kang Didin juga sibuk, Bang Miing juga sibuk. Kan dalam catatan itu kalau tidak salah tahun 2002 ya, kita di 2003 sebetulnya 2002-2003 kita mencoba jalan sendiri. Unang dengan sinetronnya, Didin dengan radionya, saya dengan politiknya. Pecah enggak, dihebohkan pisah dong, enggak. Kita mencoba melakukan pencapaian. Dulu kita sendiri, lalu gabung jadi Bagito Kuat. Kita coba setelah eksis, kita mencoba jalan sendiri, menghilangkan kejenuhan, lalu mencoba aktualisasi diri nih di dalam bidang masing-masing. Ternyata juga tidak lebih besar ketika dibanding dengan zaman Bagito. Mungkin Allah, Tuhan yang Maha Kuasa memberikan sesuatu anugerah bagi kita karena kita bertiga. Ketika jalan sendiri-sendiri nggak lebih besar dari Bagito loh. Miing tidak lebih besar dari Bagito, Didin juga sama, Unang juga sama. Nah, kita merajut kembali di tahun 2016 ya kemarin ya? Iya, 2016. Setelah 14 tahun kami bukan berpisah, jalan sendiri, maka 14 tahun bayangkan loh kita sendirian. Lama. Ya, saya di politik, di DPR dan sebagainya. Dan 2016 kita bergabung kembali, dan sekarang sudah 4 tahun dari 2016 ke 2020. Ini adalah ulang tahun yang keempat setelah kita
kembali lagi bersama. Nah itu saya kira pertama pasti kita bertiga mensyukuri karena kita masih hidup. Ya. Warkop yang memisahkan hanya kematian, tinggal Pak Indro satu orang, ya kan? Artinya bahwa itu juga panutan kami. Mereka tidak pisah sampai dengan maut yang memisahkan. Tinggal sendirian Pak Indro, nggak bisa berwarkop bertiga. Kalau kami masih lengkap, harus disyukuri oleh bertiga. Gitu, disyukuri oleh bertiga. Lalu, yuk, kalaupun kita sudah tidak mampu berpikir, kita cari orang lain yang berpikir, kita yang main, kan bisa. Nah untuk itu, pilihan kami adalah media yang seiring dengan era revolusi digital, ada media yang sangat independen menurut saya dan cenderung liberal, namanya media sosial, di antaranya YouTube, selain Instagram, kemudian Facebook mungkin, ada Twitter, ada lain sebagainya. Pilihan kami adalah YouTube. YouTube karena bisa audio visual dengan tanpa batas waktu. Nah, untuk itu saya kira pilihan itu adalah pilihan yang sangat-sangat bijak dan dia media masa kini dan masa akan datang. Nah, untuk itu saya kira kita mencoba berkumpul lagi. Ini lagi dalam proses produksi untuk YouTube. Someday kita akan umumkan pada publik bahwa kita akan launching, bahwa kita sudah siap. Gitu. Kalaupun ada, ya mudah-mudahan mana tahu ada televisi yang masih melirik kita ya. Who knows ya. Ada yang masih percaya sama kita. Kenapa? Umur sih hanya bilangan angka-angka, Mbak. Saya 62, di 60, di 58, bilangan angka-angka. Tidak ada urusan sama kreativitas. Walaupun ada pengaruhnya. Anak muda juga kalau nggak malas mikir buat apaan. Kalau kita masih punya semangat nih, yang sudah okhir-okhir ini, kenapa tidak? Semoga semangat ini menjadi manfaat di sisa waktu paling tidak. Kalian bukan beruntung, tapi ya saat ini ngobrol dengan kita bertiga. Emang ada yang bisa jamin orang tua yang tiga ini besok masih ada kan? Enggak. Mudah-mudahan masih hidup. Tapi kalau enggak, ya gue terakhir wawancara dia loh. Bisa begitu kan? Tapi mudah-mudahan kita berdoa agar terpanjang umur. Om, tadi ngomongin gitu. Melihat di usia 42 itu tadi di atas panggung kayaknya makin kompak, nggak ada yang berubah. Oh ya, Anda pernah melihat sebelumnya? Ya itulah Bagito. Ya, saya kira itulah Bagito. Itulah Bagito. Jadi kalau ada yang usianya sekarang ini mungkin nggak tahu zamannya Bagito. Itu Bagito dari dulu seperti itu, karakternya kayak gitu. Senang kali Mas bisa merasakan sesuatu yang berbeda pada saat saya hadir. Ya, artinya energi itu dalam posisi yang tadi kita bertiga seperti apa tertambah ya. Jadi ada semacam semangat ya, semangat baru kalau baca secara pribadi. Iya. Karena mungkin minggu yang tadi usia hanya bilangan angka ya, tapi semangat yang ada di dalam diri kami itu masih tetap kita obati. Artinya kita tidak memaksakan, tapi kita kan butuh sesuatu yang tetap mengikuti tren keadaan gitu ya. Jadi intinya adalah tetap kita belajar terus menggali sesuatu yang bisa kita tampilkan, dan situasi apapun kita berusaha untuk bagaimana kelihatannya atau memang kita bersepakat untuk tetap kompak ya, apalagi menyajikan satu materi atau satu lawakan di panggung itu kan. Jujur aja saya juga kaget tadi pada saat itu, oh ya ini asik juga ya, kita masih bisa nyanyi dengan mungkin teman-teman juga bisa melihat seperti itulah itu. Jadi kita ketemu di sini aja, di tempat lain nggak pernah latihan lagi ya, karena memang tidak punya waktu karena masing-masing sibuk juga di sini. Tapi itulah mungkin yang menyatu kita adalah semangat untuk tetap bersama, semangat ingin menampilkan sesuatu yang bisa bermanfaat, bisa dinikmati oleh halayak atau teman-teman kita. Dan satu pun pesan nih, barangkali ada investor, ada televisi yang mau, kita kalau mau bikin, kita nggak mau tanggung, itu udah lewat soalnya. Jadi kerja dengan Bagito tuh harus betul-betul profesional dan berpikir besar gitu. Yuk bikin sesuatu yang berbeda banget. Karena yang mainnya kami nih. Kenapa? Kami ini punya pengalaman, kami ini punya keinginan selalu dari dulu dari zaman muda. Kita kalau nanggung, kalau nggak mau latihan ya bintang tamu kita nggak mau. Jadi betul-betul perfect gitu. Ya harus menghasilkan supaya apa? Supaya tidak menyiksa penonton, supaya mendidik penonton. Ya, gitu. Jadi menyajikan satu hidangan yang memang layak ditonton. Sekarang kan banyak muncul di YouTube yang juga mohon maaf gitu, tidak berikan sesuatu apa-apa buat penonton, terutama nilai kehidupan kita. Tadi kan ngomongin tampil di televisi, Bagito juga salah satu grup lawak yang bayarannya paling besar di era itu. Ya. Itu seperti apa? Karena
profesionalisme yang Om tadi bilang. Saya kira itu. Saya ingat ya, mudah-mudahan Pak Peter Gonta namanya, itu direktur utama RCTI dulu pertama, yang menawari kita untuk bisa main di sana. Dan kita dihargai mahal betul. Pertama mungkin pada saat itu adalah kelompok lawak muda yang lagi happening, lagi muncul di radio. Kemudian kita punya ada perbedaan yang lain kelompok lain. Dan kami ketika menyajikan di RCTI pun dengan Baso, itu memberikan nuansa warna lawak kalian berbeda. Ibaratnya kalau zaman dulu tuh nonton Bagito di Baso itu sama dengan baca koran, up to date. Jadi isu yang diangkat oleh kita, apa yang dibaca di koran oleh masyarakat. Itu baru koran ya. Baru koran, belum ada internet, belum kayak sekarang. Kalau sekarang begitu banyak kan materi yang bisa dipungutin sama anak sekarang gitu. Dan satu hal, kita pegang prinsip dari Mas Willy ya, W.S. Rendra ya, seorang budayawan terkenal. Untuk apa berkesenian kalau jauh dari masyarakat? Artinya apa? Kita berkesenian meledek-ledekan fisik gitu. Jauh dari masyarakatnya apa? Dia tidak membawa inspirasi dan aspirasi yang ada dalam potret kehidupan sosial masyarakat. Itu yang kita potret. Makanya cenderung orang punya persepsi pada Bagito. Pertama, Bagito tadi dia bilang memang mahal, 52 juta saat itu ya. Kemudian apa? Harus smart, harus kritis, dan paling terakhir harus berani dengan segala resikonya. Manggung di depan Presiden Soeharto kita hadapi, harus diperiksa bahan siaran kita oleh Kodam zaman dulu, iya. Berhadapan dengan Presiden Gus Dur kita pernah sampai ke istana. Itu sebuah risiko. Gitu. Kalau saya kemarin mampir di politik, memang punya basic ketika ngelawak pun kita sudah politis, sudah kritis dan sebagainya. Cukup, bro. Jadi saat itu yang bikin mahal itu apa sih, Om? Kenapa gitu? Sampai akhirnya kena diharuin 52 juta saat itu. Kenapa? Ya tanya saya sama dia, kenapa dia mau bayar kita segitu gitu. Itu per episode nggak salah ya? Enggak, kita udah lupa. Saya kira harganya lupa. Kalau nggak salah pertama kali itu kita dibayar hampir 3,6. 52 itu kan 1 tahun. 92. Tahun 93. Dan dolarnya 1.800. Sekarang 15.000 kan? 14.000 kan? Nilai uangnya kan beda. Tapi bukan soal nominalnya ya, tapi bahwa penghargaan televisi kepada kita itu pada saat itu adalah yang pertama. aku apresiasi ya dari lembaga televisi. Kalau uang relatif itu sekarang juga kita nggak punya uang sebanyak itu. Kalau dibandingin dengan teman-teman kita lebih jauh. Orang jauh kaya anak-anak makin sekarang.